Hai, saya Thomas di sini. Selamat datang di channel Sarjana Teologi, sebuah channel yang membahas teologi Kristen. Pada kesempatan ini, kita akan menjawab sebuah pertanyaan, di manakah Allah? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari dukung kami dengan cara subscribe dan klik tombol like jika Anda suka video kami. Terima kasih. Mari kita jawab sebuah pertanyaan, di manakah Allah? Jawaban bagi pertanyaan di manakah Allah sangat bergantung kepada cara kita menanyakannya. Di mana kita harus mencari untuk bisa menemukan Allah? Bagaimana kita bisa mengenalinya? William Edgar menjelaskan ada 3 cara. Cara pertama, melalui dunia yang di luar kita. Kedua, di dalam kita. Dan ketiga, di dalam Alkitab. Kita bahas cara pertama, yaitu melalui dunia yang di luar kita. Kadang kita mengalami kesulitan untuk menemukan Dia karena kita berusaha terlalu keras agar Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita sesuai cara kita. Dan bukan membiarkan Dia memberitahu kita sesuai caranya. Daripada bertanya di manakah kita harus mencari untuk menemukan Allah, lebih baik bertanya, di manakah Allah mencari untuk menemukan saya? Banyak filsuf telah mencoba meyakinkan kita bahwa Allah ada. Karena jika tidak demikian, maka kita tidak dapat menjelaskan sebab dan akibat atau gerakan. Sebagai contoh, Aristoteles memberitahu kita bahwa Allah menggerakkan alam semesta. Tetapi ia sendiri tidak bergerak dan ia menambahkan seperti seorang yang dikasihi menggerakkan kekasihnya. Namun, seringkali mereka berakhir membuktikan bahwa ada penyebab pertama, penggerak yang tidak bergerak. Tidak secara spesifik membuktikan Allah yang empunya alam semesta sebagaimana Dia yang digambarkan di dalam Alkitab. Allah kita justru adalah yang tergerak. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. Meskipun bukti-bukti seperti ini mungkin memiliki nilai, ada lebih meyakinkan untuk kita bergerak ke arah yang lain. Allah ada di sana, pokoknya Ia ada. Tentu saja ada banyak sekali bukti bahwa Ia ada di sana. Dan salah satunya adalah kemegahan dunia, keagungan langit malam, atau keelokan pemandangan alam. Sebagian dari kita menganggap pantai sangat memberi inspirasi. Pemandangan-pemandangan seperti itu dan banyak lainnya mengkomunikasikan kepada kita sesuatu tentang natur Allah, kuasanya, rasa seninya, imajinasinya, dan sekaligus penghakimannya. Cara kedua, menemukan jejak Allah di dalam diri kita. Pertama, fakta bahwa saya sadar tidak seorang pun baik Anda maupun saya bisa memiliki kesadaran bila tidak ada Allah. Pikirkanlah hal ini. Mengapa Anda sadar? Mengapa Anda unik? Bagaimana Anda bisa berpikir? Kesadaran itu sendiri adalah tanda adanya Allah. Anda bahkan tidak mungkin bisa berpikir bila tidak ada sosok supernatural yang memperkenalkan diri kepada Anda. Ini adalah klaim yang berani tetapi sungguh-sungguh nyata. Kesadaran adalah sebuah misteri, sesuatu yang hanya dapat dijelaskan bila terdapat kesadaran ultimate yang berkomunikasi dengan kita. Kedua, kita memiliki hati nurani. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki suatu perasaan tentang yang benar dan yang salah. Anda mungkin mau membantah klaim ini. Pernahkah Anda mendengar orang berpendapat bahwa benar dan salah itu subjektif? Banyak orang akan berkata demikian. Namun bila Anda menyelidiki lebih dalam, itu tidak benar. Bertanyalah kepada orang yang berpendapat seperti itu. Apa yang akan ia lakukan bila ada seseorang menyerang bayi atau orang tua tanpa alasan? Hari ini, hanya sedikit saja orang yang percaya bahwa Nazi atau pelaku kejahatan itu baik. Pernyataan bahwa semua orang memiliki hati nurani dapat dibuktikan dengan cara ini. Semua orang mengakui moralitas tertentu. Itu sudah ada pada diri kita sejak kita lahir. Bila Anda uji, sangat sedikit orang yang akan dengan jujur menyukai pencurian, pembunuhan, atau hal-hal sejenisnya. Bahkan,
Orang-orang yang mengklaim bahwa mereka tidak memiliki moralitas atau yang berpendapat bahwa itu hanyalah sebuah adat istiadat, pada titik tertentu akan jebol dan mengakui moral yang sifatnya mutlak. Tidak mengherankan bila masing-masing dari kita memiliki suatu keyakinan mengenai apa yang benar dan yang salah, dan bukan sekedar preferensi. Alkitab menegaskan hal ini dan memberikan alasannya. Periksalah Roma 2 ayat 1 dan 15. Paulus mengatakan bahwa ketika Anda menghakimi orang lain, Anda jelas memperlihatkan bahwa Anda memiliki standar tentang apa yang benar dan apa yang salah. Hal ini sudah terukir pada hati setiap orang, entah mereka berasal dari tradisi yang alkitabiah atau tidak. Alasan untuk adanya perasaan tentang apa yang benar dan apa yang salah ini semata-mata adalah karena Allah telah menciptakan kita untuk merefleksikan karakternya sendiri. Dan Ia adalah keberadaan moral yang tertinggi. Meskipun kita mengetahui semua kebenaran yang mengagumkan dari dunia di luar diri maupun dunia di dalam diri, kita bahkan memiliki cara yang lebih baik. Allah telah menyatakan dirinya melalui perbuatan dan perkataan. Karena Ia Maha Kuasa, Allah mampu campur tangan di dalam dunia kita. Ia melakukannya berkali-kali melalui apa yang kita sebut mujizat. Mujizat adalah manifestasi kuasa Allah yang luar biasa, yang mengalahkan cara kerja normal dunia. Sebagai contoh, Ia membelah Laut Merah bagi umat Israel untuk bisa lolos dari orang Mesir yang mengejar mereka. Ia menyambar habis korban bakaran dan mezbah di atas Gunung Karmel. Perbuatan yang tidak dapat dikerjakan oleh nabi-nabi Baal. Yesus mengambil sebuah keranjang berisi 5 roti dan 2 ikan, kemudian memberi makan 5.000 orang. Mujizat terbesar dari semua itu adalah ketika Yesus bangkit dari antara orang mati setelah berada di dalam kubur selama 3 hari. Mujizat ini bukan trik-trik sulap. Masing-masing menyatakan sesuatu yang unik mengenai rencana Allah. Pembebasan dari Mesir memberitahu kita bahwa Ia membebaskan kita dari perbudakan dan dari belenggu dosa. Lembu dan mezbah yang terbakar habis menunjukkan betapa Allah jauh lebih berkuasa daripada berhala apapun, dan akan menjatuhkan hukuman yang mengerikan atas penggantian yang manusia berikan untuk menggantikan Allah yang sejati. Pemberian makan kepada 5.000 orang menunjukkan bagaimana Yesus telah datang ke dunia untuk memberi umatnya makan sehari-hari, baik jasmani maupun rohani. Kebangkitan Kristus berarti kematian sudah berakhir dan pintu-pintu ke langit dan bumi yang baru sudah terbuka. Selain selalu hadir, Allah masuk ke dalam dunia kita dengan cara yang khusus dan terlihat. Dikenal sebagai teofani, penampakan Allah. Ia memperbolehkan orang-orang melihatnya secara nyata dari waktu ke waktu. Teofani terjadi dalam berbagai bentuk. Sosok di Perjanjian Lama yang disebut malaikat Tuhan muncul pada saat-saat penting di dalam sejarah Israel. Seringkali memimpin mereka di dalam peperangan. Sangat jelas bahwa Ia sebenarnya adalah Allah sendiri. Sebagai contoh, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan memberitahu dia cara untuk menyelamatkan Israel dari orang. Teofani terbesar dari semua itu adalah tentu saja Yesus Kristus, Allah Anak yang mengenakan tubuh manusia. Inilah Immanuel, Allah menyertai kita. Firman itu telah menjadi manusia. Ia menjadi sama seperti kita supaya Ia dapat menjalani hidup yang kita gagal hidupi dan kemudian mati menanggungkan hukuman yang selayaknya kita terima pada dirinya sendiri. Akhirnya Ia bangkit dari antara orang mati supaya kita pun dapat hidup kembali untuk selamanya. Semua ini dijelaskan di dalam firman Allah. 66 kitab yang digabung menjadi satu yang disebut Alkitab. Bukan semata-mata hasil refleksi manusia mengenai apa yang Allah kerjakan, walaupun para penulisnya adalah manusia. Kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab yang diilhami secara khusus karena penulis utamanya adalah Allah. Paulus memberitahu kita segala tulisan yang diilhamkan Allah. Petrus memberitahu kita
oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Tentu ada misteri di sini. Bagaimana tangan manusia bisa dipimpin sedemikian oleh dorongan atau nafas Roh Kudus sehingga tulisan-tulisan mereka bersifat ilahi, sekaligus tetap menghargai kepribadian dan kebudayaan para penulisnya. Kita tidak mengetahui segala sesuatunya, tetapi kita bersyukur hal tersebut demikian adanya. Sebab kita tidak menginginkan sembarangan refleksi tentang apa yang telah Allah lakukan dan apa yang Ia kehendaki. Sama seperti kita tidak mau mempercayai sembarangan berita di surat kabar atau dari seseorang pintar mengenai peristiwa-peristiwa yang sebenarnya di dalam kehidupan manusia. Apa yang kita temukan di dalam Alkitab tidak kurang dari firman Allah sendiri yang mengabarkan kepada kita tentang anugerah keselamatannya dan kita bisa masuk ke dalam anugerah itu. Jadi, ada Allah dan Ia memiliki karakter spesifik dan Ia juga dapat ditemukan di dalam dunia ini, di dalam hati nurani Anda dan paling utama di dalam Alkitab. Semoga video ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.